Pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita dengan Dr. Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga. Beliau baru saja menyelesaikan studi S3 ya? Betul, di Universitas Diponegoro. Iya. Apa topiknya yang dibahas? Saya tentang politik, Pak Sabto. Iya, tentang politik identitas. Jadi sebagai seorang pejabat kota, pemerintah kota juga tetap pendidikannya? Iya, saya terobsesi, Pak Sabto, terobsesi. Alhamdulillah saya sudah pernah menjadi dan sampai sekarang di struktur partai politik. Yang kedua, pernah di jabatan publik, pernah di DPRD provinsi 2 periode, ini wakil wali kota 2 periode. Saya ingin menggenapi, saya pun harus belajar ilmu politik, menjadi akademisi dikit-dikit lah Pak Sabto, sehingga di struktur partai, di jabatan publik, di aspek akademis ini bisa dikompromikan, mudah-mudahan memberikan yang terbaik untuk warga kota Salatiga. Nah, ini adalah salah satu cermin dari kepemimpinan daerah kita ya, yang kapasitasnya tidak kalah dibandingkan dengan nasional ya. Mudah-mudahan Mas Sabto, mudah-mudahan terus belajar Pak. Tapi memang ada forum ya antara pimpinan-pimpinan daerah itu ya? Ada, sesuai dengan regulasi yang berlaku di kita, di Kemendagri ada Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada wali kota, wakil wali kota, ada ketua DPRD, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada forum bersama dari pimpinan daerah itu bertemu secara rutin, tentu agar arah pembangunan kota itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat itu. Dan tentu masyarakat Indonesia, apalagi Jawa yang umumnya sangat paternalistik, melihat contohnya dari pimpinannya, dikala kami rukun, kami berintegritas, maka mereka pun akan mengikuti apa yang kami lakukan setiap saat. Ya, faktor apa sebenarnya yang penting untuk kepemimpinan yang berintegritas itu? Ya, saya kira pertama faktor political will ya Pak Sabto, keinginan, niat tulus kita, niat tulus para pimpinan itu untuk mengabdi kepada masyarakatnya. Dan yang kedua, saya kira yang sedang mahal pada hari-hari ini, saya mengajak diri kita dan kita semua para pemimpin, baik di lokal maupun nasional, untuk jujur. Ini barang mahal. Ini barang mahal yang dulu mudah diucapkan, sulit. Yang dulu Bung Hatta pernah mengatakan, membuat bangsa ini cerdas itu mudah, buat bangsa ini jujur, saya kira butuh pekerjaan yang luar biasa. Dan kami berusaha, Pak Sabto, sebagai pemimpin di tingkat bawah, untuk belajar jujur, sehingga masyarakat yang kami pimpin pun juga berusaha untuk jujur pula, sesuatu yang sangat mahal pada saat sekarang ini. Tidak perlu pencitraan ya untuk bertindak jujur ya? Ya, saya kira kami tidak bisa Pak Sabto pencitraan, kami apa adanya saja, kami hadir setiap saat di masyarakat, kami bersama dengan mereka, kami mengajak mereka untuk menjadi seorang muslim yang baik, beribadah yang baik, untuk berkeluarga yang baik, bersosial yang baik, dan saya kira dengan demikian maka orang yang kita pimpin akan melihat setiap saat apa yang kita kerjakan. Dari segi usia sebenarnya Pak Wakil Wali Kota ini masih tergolong muda. Sudah tua, sudah tua sebenarnya. Dibandingkan dengan wali kota yang lain ya, pejabat daerah yang lain. Sudah tua Pak Sabto. Apa kuncinya untuk menjaga stamina membina masyarakat, melayani masyarakat? Ya, memang betul stamina fisik ini butuh kita jaga terus, tapi kuncinya adalah stamina hati. Kalau hati kita, pikiran kita sehat, insya Allah fisik kita juga sehat. Saya kadang-kadang seminggu sekali harus ke Jakarta, kadang anak saya menegur, apa nggak capek gitu. Insya Allah kalau hatinya, pikirannya bahagia, fisiknya akan sehat. Dan itu pula yang saya lakukan setiap saat waktu kami memimpin masyarakat Salatiga. Ketika kita memancarkan kedamaian, kegembiraan, insya Allah warga pun akan demikian dan kita akan sehat. Apalagi di tepi Gunung Merbabu, pasti tak ada polisi ya? Bersih Pak, udara Salatiga bersih sekali, relatif nyaman, sejuk. Pagi-pagi kita buka pintu rumah, pintu jendela, ini ada burung berkicau, dan itulah barangkali yang membuat warga Salatiga dan kita semua sehat di sana. Bagaimana program pengembangan SDM di Salatiga Pak? Iya, alhamdulillah saya bersyukur karena rata-rata ASN kami dengan jumlah kira-kira 4.700 sudah dikurangi guru SMA, SMK yang sekarang menjadi kewenangan provinsi. Rata-rata pendidikannya cukup bagus, S1, S2, karena kami ada kampus sehingga mereka relatif mudah mengalokasikan waktu untuk belajar lagi. Bahkan terakhir kami mendapatkan
penghargaan dari Bappenas sebagai kota terbaik di Jawa Tengah dalam konteks inovasi sumber daya manusia. Inovasi sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah inovasi terhadap tenaga-tenaga SDM yang ada di Salatiga, utamanya tentang perencanaan karir dan sekaligus juga analisa beban kerja di birokrasi di Kota Salatiga. Dan kami tentu bersyukur karena SDM kami tadi punya kesadaran bahwa sekarang saatnya mereka jadi ASN, jadi pegawai negeri sipil, memberikan yang terbaik untuk warga Kota Salatiga. Ya, jadi menjadi pegawai pemerintah, aparat sipil negara adalah satu kebanggaan ya. Iya, pengabdian ya. Kira-kira begitu Pak Sabta. Dan ini juga akan dirasakan masyarakat ya, bagaimana pelayanan ya, dan juga perlindungan hak dari masyarakat ya, pemenuhan hak dari masyarakat ya. Saya sering nyampaikan kepada mereka bahwa sekarang kita, era sekarang ini orang bekerja seperti di akuarium, setiap saat kita dilihat oleh masyarakat, oleh warga kita, sehingga rasa-rasanya tidak elok kalau kemudian saat mereka melihat kita, mengamati kita, mereka kecewa dengan profil, dengan penampilan, dengan kinerja yang kita berikan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau ada satu istilah di mancanegara itu city on the hill katanya, kota di atas bukit ya. Mungkin Salatiga ini ya, Mudah-mudahan di luar bukit. iya betul. Artinya jadi percontohan ya. Ya, dengan ketinggian 750 di atas permukaan air laut, memang di bukit kami itu, sehingga Bapak Ibu pemirsa di sana udahnya agak dingin, sejuk, dan memang nyaman, alhamdulillah. Dan tadi anak-anak mudanya, generasi mudanya, reputasinya juga sudah nasional kemana-mana ya. Iya, relatif. Mudah-mudahan terus bisa kami pertahankan sampai ke depan, sehingga walaupun kami kota yang tidak terlalu besar, kami kota menengah ya, kota sedang, tapi kita bisa memberikan sumbangsi yang berarti bagi rakyat dan utamanya juga kepada Indonesia tercinta. Iya. Bagaimana peran kepemimpinan daerah ini untuk membangun kepemimpinan di tingkat nasional ini, Pak Haris? Iya, saya kira tren sekarang Pak Sabto dan para pemirsa tidak bisa kita pungkiri bahwa lahir pemimpin nasional yang berangkat dari lokal, berangkat dari wali kota, dari gubernur, dan barangkali ini karena menjadi model terus ke depan. Yang kita harapkan adalah lahirnya pemimpin nasional yang tentu berangkat dari bawah dengan reputasi yang baik, dengan penampilan asli yang baik, tidak semata-mata tentu pencitraan, tapi betul-betul kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau kemudian masyarakat mendorong kita untuk berperan lebih lanjut dalam lingkup yang lebih luas, dan mudah-mudahan akan terus lahir pemimpin tingkat lokal yang berkualitas, yang pada akhirnya juga pemimpin di tingkat nasional pun akan berkualitas. Jadi sudah teruji mulai dari kota ya, kabupaten dan wilayah yang lebih luas nanti. Iya, Pak Sabto. Tapi kira-kira visi ke depan bagi pembangunan Salatiga, Pak Haris? Ya, Salatiga kami harap dan kami keinginkan menjadi kota jasa yang ya semakin sejahtera masyarakatnya dan semakin bagus kualitas sumber daya manusianya, sehingga walaupun tidak punya sumber daya alam yang kaya, tidak punya lahan pertanian yang luas, tapi dengan yang kecil itu saya sering menginginkan orang Salatiga ini perlu belajar kepada negeri tetangga kita, negeri yang kecil, negeri Singapura, walaupun tidak besar, tapi luar biasa pertumbuhan ekonominya. Dan kami alhamdulillah walaupun di beberapa daerah negatif di era COVID ini, Pak Sabto, kami masih tetap tumbuh di atas angka 5%. Di saat nasional negatif 5,3, kami masih tumbuh di angka 5% gitu. Dan ini tentu hasil kerja keras dari semua yang ada di Kota Salatiga. Dari sejahtera warganya dan lestari alamnya. Amin, amin, amin. Demikianlah bincang aktual kita dengan Dr. Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga di Jawa Tengah ya. Sebuah kota di tepi Gunung Merbabu. Mudah-mudahan semakin maju perkembangan kotanya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.